adalah salah seorang murid dan teman Sokrates yang mana memperkuat pendapat gurunya itu. Ia dilahirkan di Athena pada tahun 427 Masehi. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Sebagaimana anak orang baik, pada masa itu Plato mendapat didikan dari guru-guru filsafatnya, yang mana pelajaran filsafat mula-mula didapatkan dari murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya yang telah berlalu, seperti air. Rupanya ajaran semacam itu tidak hinggap di dalam hati anak aristokrat yang terpengaruh oleh tradisi keluarganya. Tokoh utama dari idealisme objektif adalah Plato yang membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu pertama dunia persepsi dan alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, ide universal atau esensi yang abadi, yang mana termasuk di dalamnya adalah tema filsafat Hegel dengan idealisme mutlak atau idealisme monistik. Lalu Plato dengan ajaran idea yang terlepas dari objek yang berada di dalam idea, bukan hasilnya abstraksi seperti pada Sokrates, jelas memperkuat posisi Sokrates dalam menghadapi sofisme, yang mana sama dengan gurunya itu, Plato juga berpendapat bahwa selain kebenaran yang umum itu, ada kebenaran yang khusus, yaitu konkretisasi, yang mana ide di dalam ini. Idealisme secara umum selalu berhubungan dengan rasionalisme, yang mana ini adalah mahjab dari epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Lawan dari rasionalisme adalah epistemologi, yang mana empiris yang mengatakan bahwa pengetahuan bukan diperoleh melalui akal, melainkan melalui pengalamannya. Orang-orang yang terdapat empiris amat sulit menerima paham bahwa semua realitas adalah mental atau bertanggung kepada jiwa atau roh, karena pandangan itu melibatkan dogma metafisik. Dan Plato menganalogikan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan para tahanan yang selama hidupnya kurang dari yang terkurung dalam gua, yang mana kepala mereka enggan menengok ke belakang dan hanya terarah pada dinding gua belakang. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat melihat sumber cahaya di luar gua. Mereka hanya dapat melihat bayangan diri saja, yang mana sumber cahayanya berasal dari lubang gua yang di belakang badan mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Harahap, NIM 2020-5026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang realisme Aristoteles. Nah, yang dimana Aristoteles ini ialah seorang filosof yang lahir di strategi Yunani pada tahun 384. Keluarga beliau adalah seorang ilmuwan kedokteran, dan ia pribadi menjadi raja di Macedonia. Aristoteles banyak mempelajari filsafat, matematika, astronom, dan ilmu-ilmu lainnya. Aristoteles ini merupakan salah seorang ilmuwan Yunani yang terkemukakan dalam ruang lingkup filsafat ilmu, yang merupakan pelopor atau logika dari yang melibatkan rasionalitas ilmuwan. Aristoteles merupakan pokok-pokok yang didominasi oleh pada zaman modern. Memang Aristoteles bukanlah seorang filsuf yang pertama kali, namun ialah salah satunya yang dapat menyumbangkan dan mengembangkan pengalaman penalaran dari filosofis. Tetapi Aristoteles merupakan berdiri sejak 2000 tahun. Selama itu karya dari Aristoteles ini sangatlah membawa kepada perubahan. Namun, Aristoteles ini ialah murid dari Krates sejak usia 17 tahun. Aristoteles tidak mengikuti pendapat gurunya, tetapi lebih banyak mengembangkan pikirannya sendiri, dan karena inilah karakter pemikirannya mulai tampak kemudian digunakan oleh patokan ilmuwan yang lainnya. Pada abad dari zaman itu, Aristoteles sampai sekarang telah menghubungkan logika. Hubungan dianalisasi oleh logika Aristoteles merupakan satunya bentuk logika yang melandasi perkembangan pemikiran ilmiah, yang merupakan mata pelajaran yang wajib dalam pendidikan di tingkat SMA, universitas sampai sekarang. Logika Aristoteles ini tetap terpakai karena logikanya dapat diklasifikasikan pada perkembangan yang terjadi pada ilmu teknologi sekarang. Namun,
Aristoteles ini dapat mengemukakan prinsip bahwa ilmu-ilmu yang telah dirintisnya akan menjadi sebuah dalam teknologi dan bisa menjadi panutan, bisa menjadi bagian yang sebenarnya dari proses alam, yaitu proses ini dalam tingkat yang paling tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktivitas akal, jiwa, atau perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupannya. Kemudian natur atau alam yang objektif adalah real atau nyata, dalam arti bahwa ada dan menuntut perhatian dari dan penyesuaian diri dari manusia tersebut. Meskipun begitu, alam tidak dapat berdiri sendiri, karena alam yang objektif bergantung sampai batas tertentu kepada akal atau jiwa. Kaum idealisme percaya bahwa manifestasi alam yang lebih kemudian dan lebih tinggi adalah lebih penting dalam menunjukkan dan sifat-sifat prosesnya daripada memanifestasi yang lebih dahulu dan lebih rendah. Kaum idealis dapat mengizinkan ahli-ahli sains dan fisika untuk mengatakan apakah materi itu dengan syarat mereka tidak berusaha mencuitkan atau menunjukkan segala yang ada dalam alam ini kepada kategori tersebut. Mereka juga bersedia mendengarkan ahli-ahli biologi untuk melukiskan kehidupan dan proses-prosesnya, dengan syarat bahwa mereka tidak menciutkan tingkat-tingkat atau level yang sebelumnya kepada tingkat biologi atau sosiologi. Kaum idealis menekankan kesatuan organik dari proses dunia. Keseluruhan dan bagian-bagiannya itu tidak dapat dipisahkan kecuali dengan menggunakan abstraksi, yaitu yang membahayakan, yaitu memusatkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek yang dari benda dengan mengesampingkan aspek-aspek lain yang sama pentingnya. Menurut sebagian dari kelompok idealis, terdapat kesatuan yang dalam atau suatu rangkaian tingkatan yang mengungkapkan dari materi melalui bentuk tumbuhan, kemudian melalui binatang atau hewan, hingga sampai kepada manusia, akal dan jiwa. Dengan begitu, maka prinsip idealisme ini yang pokok adalah kesatuan organik. Kaum idealisme condong untuk menekankan teori koherensi atau konsistensi dari percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silpa Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mitologi Yunani. Mitologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan berisi kisah-kisah mengenai dewa dan pahlawan, sifat dunia dan asal-usul serta makna dari praktik ritual dan kultus orang Yunani kuno. Mitologi Yunani merupakan bagian dari agama di Yunani kuno. Para sejarawan modern mempelajari mitologi Yunani berfungsi untuk mengetahui keadaan politik, agama, dan peradaban Yunani kuno, serta untuk memperoleh penambahan mengenai pembentukan mitos itu sendiri. Mitologi Yunani secara eksplisit terdapat dalam kumpulan cerita dan karya seni Yunani kuno, seperti pada lukisan pes dan benda-benda ritual untuk dewa. Mitologi Yunani menjelaskan asal mula dunia serta menceritakan kehidupan dan petualangan berbagai dewa, dewi, pahlawan, dan makhluk-makhluk mitologi. Mitologi Yunani pada awalnya disebarkan melalui tradisi lisan. Saat ini sebagian besar informasi mengenai mitologi Yunani diperoleh dari sastra Yunani. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.